Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Andista Tambunan dari kelas C2. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dan fungsi hukum pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian, segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana atau biasa disebut KUHP. Adapun istilah pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan. Pelanggaran adalah terkait hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Misalnya, sopir yang sedang mengendarai sepeda mobilnya tidak berSIM, atau mengendarai motor waktu malam hari tanpa menyalakan lampu dan sebagainya. Sementara kejahatan yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan besar seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Yang kedua, tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu satu, untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, fungsi preventif atau pencegahan. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam masyarakat, fungsi represif atau kekerasan. Dapat disimpulkan, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Yang ketiga, jenis-jenis hukum pidana. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tami Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hukum pidana material yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP. Yang kedua, hukum pidana formil yaitu mengatur sebagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biasa disebut KUHAP. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu satu, hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain-lain. Yang kedua, hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana korupsi. Yang keempat, saya akan menjelaskan asas umum hukum pidana. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, antara lain: pertama, asas legalitas didasarkan pada adigium nullum delictum nulla ponasin praevia lege poenella. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua, asas teritorialitas atau wilayah. Asas yang memberlakukan KUHP
bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia, pasal 2 dan 3 KUHP. Yang ketiga, asas nasional aktif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Yang keempat, asas nasional pasif, asas yang memperlakukan KUHP terhadap siapapun, baik WNI maupun WNA, yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Yang kelima, asas universalitas, asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Yang keenam, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Yang ketujuh, asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Poin yang ke-8, asas dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena poin A, nebis in idem, tidak boleh dituntut sekali lagi atas perbuatan yang oleh hakim telah diadili dengan putusan tetap, pasal 76 KUHP. Poin B, kadaluarsa, pasal 78 KUHP. Poin C, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Poin D, pembayaran denda, pasal 82. Yang terakhir, poin E, grasi, amnesti, dan aboli. Sekian dari saya penjelasan tentang tujuan dan fungsi hukum pidana. Saya ucapkan terima kasih.